Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang bayyinah, pembawa bukti yang nyata. Terlebih dahulu mari kita tingkatkan dulu takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Momentum Jumatan harusnya kita jadikan momentum penting untuk meningkatkan kualitas diri. Periksa apakah sholat kita menurun kedisiplinannya, kekhusyuannya, dan dampaknya bagi kehidupan kita keseharian, ataukah Jumat ini ada kenaikan. Jika ada penurunan, maka tingkatkan. Jika dalam kondisi naik, jaga dengan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah. Khususnya belakangan ini, penistaan terhadap Nabi SAW telah menggoncang dunia. Adalah sebuah media satir bernama titik-titik yang tidak pantas untuk kita sebutkan namanya, telah mengeluarkan sebuah karikatur yang menghina Nabi SAW, lalu dibenarkan oleh presidennya atas nama kebebasan berpendapat. Disinilah separuhnya otak manusia, janggalnya kemanusiaan. Jika tidak dibimbing oleh wahyu, maka diutuslah sang bayyinah, sang pelaku bukti nyata. Anda bisa bayangkan jika ada gambar misalnya pemimpin negaranya digambar di karikatur dalam keadaan telanjang dan berzinah di hadapan publiknya. Kalau itu disebarkan atas nama kebebasan berpendapat, kira-kira dia marah atau tidak? Pasti dia marah, mungkin dia cari undang-undang. Tapi jika Nabi kita SAW dibegitukan lewat karikatur mereka mengatakan ini adalah soal kebebasan pendapat. Begitu juga barangkali sebagai koreksi terhadap negeri ini ketika pemimpin dunia Islam tegas menyatakan bahwa ini adalah penistaan kemanusiaan, dan bahkan PBB mengutuk perbuatan itu. Tetapi sebagian dari kita, baik oknum di pemerintahan maupun kita di tengah masyarakat, hari ini tanggal 13 Rabiul Awal, kemarin perayaan Maulid 12 Rabiul Awal, sebagian besar tidak mau tahu persoalannya. Sidang Jumat rahimakumullah. Itulah kenapa penting bagi kami untuk mengangkat tema Muhammad sang bayyinah pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang kafir dari kalangan musyrikin Mekah tidak mau lepas dari tradisi, dari keyakinan mereka, dari kesesatan penyembahan berhala mereka, dari tradisi usang agama yang telah dicampur adukan oleh mereka sendiri. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti itu adalah sang Nabi SAW, Muhammad, junjungan kita. Prakteknya ketika Nabi Muhammad SAW datang, persis seperti yang tercatat dalam Taurat, persis seperti yang digambarkan di dalam Injil dan dijanjikan di dalam kitab suci mereka. Tapi ketika sang Muhammad datang membawa bukti sebagai seorang nabi dan rasul, begitu juga kepada kaum Quraisy yang menyembah berhala sudah sampai pada puncak kekotoran kemanusiaannya karena sudah menjadikan makhluk sebagai sesembahan. Padahal petinggi-petinggi Quraisy termasuk Abu Lahab adalah orang yang paling berbahagia dengan kedatangan Muhammad SAW. Padahal ketika kecil mereka sangat berbahagia dengan kedatangan Muhammad SAW. Ketika para ahlul kitab, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka melihat jelas bahwa sosok yang dinantikan sebagaimana tertuang di dalam Taurat dan Injil adalah dia Ahmad SAW. Persis seperti yang digambarkan di dalam kitab suci mereka. Tetapi ketika Rasulullah datang dengan semua bukti nyata itu, mereka menolaknya. Begitu pula kaum Quraisy. Para petinggi-petinggi Quraisy tidak pernah melihat Muhammad SAW dusta, apalagi khianat, sehingga digelari sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Pertanyaannya adalah, bagaimana respon mereka ketika sang Muhammad datang? Ada dua secara garis besar. Mayoritas tidak mau meninggalkan tradisi mereka secara total. Atau setidaknya di kelompok ini ada dua. Mereka mengakui kenabian Muhammad SAW dan mau mengikuti ajaran Muhammad SAW yang masih sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ada yang sama sekali tidak mau mengikut Nabi SAW. Bahkan tingkat kemunafikan mereka sampai kepada tingkat yang luar biasa. Para petinggi-petinggi ahlul kitab dari kalangan Yahudi di Madinah, kalau ada orang-orang Yahudi yang kemudian memeluk Islam, walaupun itu keluarganya sendiri, para petinggi mengatakan, kamu silakan ikut Muhammad. Tapi dia sendiri, si petinggi ini sebetulnya enggan hatinya untuk mengikuti. Padahal dia yang lebih tahu tentang kebenaran Muhammad SAW. Begitu juga kaum Quraisy. Sikap mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW begitu terang, seterang matahari. Tetapi keengganan, adamul infikak, tidak mau meninggalkan tradisi-tradisi mereka, budaya-budaya mereka yang dianggap sebagai sebuah agama, atau agama-agama mereka yang sudah mereka tinggalkan dan sudah usang karena kitab sucinya sudah mereka porak-porandakan. Ada yang menerima, tapi itu sebagian kecil, dan sebagian besar menolak. Sidang Jumat, pertanyaannya, apakah ada orang Islam yang seperti ini? Adakah orang-orang yang mengaku umat Muhammad SAW, tapi sebetulnya secara ideologi mereka tetap dengan ideologi jahiliyahnya meskipun KTP-nya Islam? Adakah
kelompok di tubuh umat Islam yang mengaku muslim tapi sangat anti pada syariat Islam? Adakah orang mengaku Islam, KTP-nya Islam tapi mengaku ideologinya komunis dan sosialis? Sidang Jumat pasti bisa menjawab sendiri. Inilah bentuk-bentuk fenomena kekinian daripada lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, mereka bersedekah, tapi tak rela meninggalkan kemusyrikan yang mereka lakukan selama ini. Mereka melakukan syariat Islam di permukaan, bahkan sampai ke tingkat haji, tetapi sangat tidak suka kepada syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW. Karena mereka lebih memilih aturan yang mereka buat sendiri dengan hawa nafsunya. Karena mereka lebih memilih undang-undang yang mereka sepakati untuk kepentingan hawa nafsu mereka. Sidang Jumat, kenapa ada manusia seperti ini? Ada dua kata penting. Satu, i'tiqad. Dua, al-qanaah dalam terminologi akidah. Apa itu i'tiqad? I'tiqad adalah mendengar kebenaran dari luar, lalu dia membenarkannya tanpa proses berpikir, mencari tahu kebenarannya, dari mana sumber dasarnya, apa tujuannya, dan apakah ini betul-betul membawa kebaikan pada dirinya. Dia tidak berpikir itu. Dia cuma beriktikad bahwa ini Islam, agama Muhammad, benar. Tapi orang seperti ini biasanya lemah, gampang lupa dan gampang meninggalkan agamanya. Manusia yang beriktikad seperti ini biasanya pagi beriman, sorenya bisa kafir lagi atau munafik lagi. Kenapa? Karena beragamanya hanya sebatas i'tiqad, tidak sampai kepada tingkat yang namanya qanaah secara akidah. Misalnya, seorang ekonom sadar betul bahwa sistem ribawi adalah sistem mencekik dari yang kuat kepada yang lemah. Mereka sadar betul bahwa sistem ribawi ini akan berujung pada satu kekuatan, sebuah rezim global yang memiskinkan negara-negara miskin tambah miskin dan mengkayakan negara-negara kaya tambah kaya. Mereka sadar betul bahwa sistem ribawi itu adalah sistem tidak adil. Bahkan pernah dengar hadis bahwa serendah-rendahnya dosa riba adalah seperti anak yang menzinahi ibunya sendiri. Mereka tahu itu. Sehebat-hebat ekonom ribawi adalah seumpama orang yang kesurupan dan kerasukan setan. Itu digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Tapi tentu ini dipuja, ini dibanggakan, dan sistemnya tidak boleh dikalahkan. Bahkan umat Islam yang sudah mengambil keuntungan dari sistem ini, membenarkan sistem itu dan mengkerdilkan sistem syariah. Sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa bisa seperti ini? Karena orang seperti ini beragamanya hanya mendengar katanya, tapi tidak melalui proses berpikir, proses mencari tahu di mana sumber dalilnya, proses membenarkan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Proses bahwa ini memang sangat bermanfaat baginya di dunia dan bermanfaat baginya di akhirat. Proses untuk melihat kebenaran dan kemenangan-kemenangan kecil di depan matanya, bahwa ketika menjalankan sebuah sistem syariat betul-betul membawa pada keadilan dan kebenaran yang absolut, bahkan membawa kebahagiaan sampai di akhirat. Orang seperti ini biasanya konsisten, bahkan siap menerima resiko, apapun resikonya, bahkan harta dan nyawanya dikorbankan demi agamanya. Hari ini tanggal 13 Rabiul Awal, masih dalam rangka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam rangka memohon syafaat
rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam bentuk syafaat Nabi Muhammad SAW kepada kita di dunia, agar terang cahaya kita menjalani hidup. Kenapa saya katakan terang? Karena selain yang dibimbing oleh Muhammad SAW adalah gelap. Bagaimana tidak gelap? Atas nama hak asasi manusia membenarkan gay, lesbianisme itu, LGBT itu adalah kehidupan jungkir balik yang anjing pun tidak melakukannya. Tapi atas nama hak asasi manusia, betapa gelapnya manusia. Yang memalukan adalah instansi negara resmi yang harusnya menjadi aparat penegak kebenaran, tetapi di dalamnya dideklarasikan ada satu kelompok. Oknum-oknum ini mengaku kelompok gay di lembaga aparat negara ini. Setelah mereka mendapatkan pembenaran dari Mahkamah Konstitusi, walaupun Mahkamah Konstitusi mungkin tidak ingin membenarkan itu semua, tapi bahasa-bahasa atau siratan undang-undang inilah yang barangkali membuat mereka mencari pembenaran di dalamnya atas nama hak asasi manusia dan atas nama kemanusiaan. Sidang Jumat rahimakumullah. Panjang perjuangan saudara-saudara kita di Mahkamah Konstitusi untuk melawan ini semua. Tapi akhirnya keputusan diputuskan dan muncullah kelompok-kelompok seperti ini. Yang bahkan hewan pun tidak mau melakukan itu. Hubungan sejenis yang azabnya dasar bumi dijadikan permukaan, permukaan dijadikan dasar, karena ini manusia-manusia terbalik. Tapi ketika kemanusiaan tidak dibimbing oleh wahyu, tidak terbimbing dengan teladan bayyinah kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW, maka manusia betul-betul dalam kegelapannya. Bersyukurlah kepada kita diutus seorang Nabi al-bayyinah yang makan, yang minum, yang berjalan di pasar, yang juga menikah. Sehingga tinggal satu agama yang mengakui nabinya dari kalangan manusia biasa. Sebagian besar sudah tidak mengakui nabinya dari kalangan manusia biasa. Apakah dia anak Tuhan atau Tuhan sebenarnya, atau separuh Tuhan, atau titisan darah dewa. Padahal sang Rasul diutus untuk kita agar kita bisa mudah meneladaninya. Berbahasa dengan bahasa manusia, berkulit seperti kulit manusia, dan seperti manusia biasa, tetapi dia adalah makhluk pilihan Allah, abduhu wa rasuluh. Dia memang manusia biasa, tapi pilihan Allah yang sangat istimewa. Dan bukan cuma itu, dia adalah rasulun minallahi yatlu suhufam mutahhara. Sidang Jumat rahimakumullah. Muhammad sang bayyinah pada hari ini begitu terang. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita betul-betul melihat terangnya Muhammad SAW dan nyatanya syariat yang dibawa betul-betul membawa kepada kebahagiaan. Perhatikan ayat kedua di surah Al-Bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Karakteristik Muhammad sebagai pembawa bukti yang nyata dalam ayat ini digambarkan Rasulun minallah, seorang Rasul yang datang dari Allah, utusan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan utusan manusia biasa, ini bukan utusan abal-abal, ini bukan seorang utusan yang mengaku-ngaku, tapi minallah, Rasulun minallah, yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Ketika itu manusia sudah pada puncak kerusakannya, bahkan seluruh permukaan bumi pada saat itu sudah pada puncak kerusakannya, maka diturunkanlah sang cahaya, Muhammad pembawa cahaya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habiballah. Engkau didatangkan dan diturunkan untuk kami dari Allah Ta'ala untuk mengeluarkan kami dari kegelapan kebinatangan atas nama kemanusiaan kepada cahaya, cahaya kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang beradab, kemanusiaan yang dibimbing oleh ilmu, bukan dengan kegelapan hawa nafsu.
Ilmu yang berasal dari mana? Yatlu suhufan mutahharah, yang hanya mengulang wahyu yang dibawa dari Tuhannya, bukan hasil karya dari karya otaknya sendiri. Karena sehebat apapun karya manusia, otak manusia separuh. Sehebat apapun karya manusia, manusia hanya makhluk yang sama dengan makhluk yang lain, yang tidak mungkin bisa bikin aturan untuk makhluk yang lain, karena manusia punya keterbatasan. Apalagi manusia yang diciptakan oleh Sang Khalik, bikin aturan untuk manusia sendiri. Percayalah, dari PBB sampai ke negeri manapun, biasanya kalau buat undang-undang hanya menguntungkan si pembuat undang-undang itu sendiri. Mana ada pembuat undang-undang yang berani rugi untuk kepentingan sendiri. Bahkan bukan cuma setiap undang-undang, setiap kata di dalam undang-undang adalah uang. Setiap titik dan koma di dalam undang-undang adalah sarana komoditas untuk kepentingan si pembuat undang-undang itu sendiri. Ini mayoritas di muka bumi. Karenanya, beruntunglah kita yang berpegang kepada Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, sebuah teks keadilan, sebuah teks kebenaran, sebuah berita-berita valid yang tidak mengandung unsur hoax sedikit pun. Barang siapa yang membawa itu, barang siapa yang membaca itu, berarti dia sudah mendapatkan sumber kecerdasan, literasi yang paling cerdas. Dan la iwaja fi, qayyima, betul-betul isinya adalah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah, bab-bab di dalamnya, surat-surat di dalamnya, ayat-ayat di dalamnya berisi tentang hukum-hukum yang jika itu kita pegang, itu kita tegakkan, maka keadilan sesungguhnya lah yang berlaku di muka bumi ini. Sungguh, siapapun yang mengatakan Tuhan punya anak, robek aturannya di hadapan narasi Al-Quranul Karim. Barusan beredar video yang membantah tentang pembakaran halte bus. Terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi ketika tuduhan sudah dituduhkan kepada satu orang dan orang ini kemudian terzalimi, lalu ada sebuah fakta-fakta baru yang membantah teori yang sudah ada, pada sudah terlanjur ada yang terzalimi, baru pada level video seperti ini seakan-akan bisa membantah teori-teori yang sudah dibenarkan dan sudah menelan korban. Sekarang bayangkan, ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan punya anak, dan keyakinan ini diyakini oleh miliaran manusia, tapi ada seorang Rasul yang diutus dari Tuhannya membawa kebenaran bahwa Allah lam yakun lahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad, qul huwallahu ahad. Robek semua teori itu. Kalau teori mereka tentang ketuhanan sudah robek, sudah hancur, maka teori ibadah di bawahnya juga sudah rusak. Padahal itu adalah sistem ideologi yang diyakini dan menegakkan kehidupan mereka selama ini. Ternyata sebuah teori yang salah. Barangkali kacaunya kehidupan ketika kebenaran ini datang, barangkali dulu orang meyakini bahwa pusat tata surya adalah bumi. Sehingga semua rumusan, semua teori, semua konsep ilmiah yang dianggap valid, yang dianggap empirik, kalau sudah menjadikan bumi sebagai pusat tata surya, tapi berubah, ternyata pusat tata suryanya adalah matahari, maka sistem kehidupan berubah total, karena rumus-rumus fisika juga berubah, rumus-rumus tentang kehidupan juga berubah, aturan tentang waktu juga berubah. Maka di situ terjadi kekacauan, karena dari satu sistem yang diyakini pindah kepada sistem yang salah. Berbeda halnya dengan bayyinah ini, membawa pada kedamaian. Saya tidak berbicara tentang teori tata surya tadi, mana yang benar, mana yang salah. Selama itu scientific, ini bisa berubah sampai kapanpun. Tapi kebenaran absolut adalah suhufan mutahharah, adalah lembaran-lembaran suci yang berisikan hukum-hukum yang suci,
Suci maksudnya bebas dari kebohongan, bebas dari hoax, bebas dari kepentingan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mau bersaing dengan manusia. Berbeda halnya dengan undang-undang dibuat oleh manusia. Tidak mungkin si penguasa ingin dikalahkan oleh orang yang dikuasainya. Tidak mungkin ada bos yang rela anak buahnya lebih kaya daripada dia. Tidak mungkin si bos bikin aturan itu di perusahaan. Tidak mungkin. Ada bos yang bikin perusahaan agar anak buahnya lebih kaya dari dirinya. Tidak mungkin ada bos seperti itu, kecuali aturan Tuhan yang dibawa. Bahwa setiap manusia memiliki kemerdekaan, memiliki kebebasan, memiliki hak untuk berkarya, untuk mencapai puncak seperti dia inginkan selama berjalan di atas koridor yang benar. Inilah Muhammad sang bayyinah. Sidang Jumat rahimakumullah, sampai di sini apa sikap kita terhadap mereka yang menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, sebagaimana di Perancis saat ini ada puluhan orang masuk Islam yang membuat terbelalak mata mereka, dan percayalah, semakin dia menolak kebenaran Islam, semakin dia tenggelam dalam lumpur kehidupan kenistaannya sendiri. Seperti Rasulullah SAW ketika mengirimkan surat kepada Heraklius, lalu kemudian dirobek surat itu. Apa kata Rasulullah ketika surat robek ini sampai kepadanya? Dari sini saya akan robek-robek kekuasaannya, karena tidak ada kekuatan keadilan kecuali suhufan mutahharah ini, hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan. Dan ketika hukum ini dibawa ke sana, maka kegelapan akan sirna ketika datang cahaya kepadanya. Semoga tambah kuat keyakinan kita kepada Islam dan syariat Islam. Semoga semakin kuat keyakinan kita akan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin bertambah cinta kita kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan yang paling penting adalah saat ini umat Islam jangan mau diadu domba. Domba saja kadang menolak untuk diadu. Tetapi karena apa kamu sebagai muslim mau dipecah belah? Saatnya kita untuk bersatu, dan tidak ada kalimat persatuan kecuali kalimat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada saat ini ketakwaan kita yang diprioritaskan adalah keberpihakan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaan hari ini yang dituntut dalam rangka Maulidur Rasul yang banyak dirayakan di mana-mana di dunia Islam. Mari kita bersatu barisan di bawah panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan mau dipecah dengan panji-panji yang lain, karena banyak kelompok-kelompok yang hendak meruntuhkan dan menjatuhkan panji-panji Muhammad, dan mereka hanya meninggikan panji-panji hawa nafsu mereka. Sebagai umat Muhammad, mari kita bersatu. Dan tentu tidak ada jalan kecuali dengan menjalankan sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rضى عن kulli sahabah Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sa'ir sahabah wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari sama-sama kita bersolat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana gfir lana dhunubana
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون